Shalom. Shalom. Diberkati. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Ini ada hamba-hambanya. Selamat bergabung Bapak-bapak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kedatangan. Yuk kita buka dulu di sini yuk. Kejadian 39. Kita belajar dari Yusuf. Nanti direnungkan lagi ya, nanti direnungkan lagi di rumah tentang Yusuf. Ya. Yusuf, Kejadian 39 1 sampai 23. Tapi kita bacanya nggak usah sampai 23 di sini ya, sampai 12 aja. Nanti tolong direnungkan lagi. Ya. Musa ini keren banget nih. Ya. Ya, yang di rumah tolong Kejadian 39 ayat 1 sampai 12 kita baca ya, itu ada sampai 23. Ya, kita belajar dari sosok Yusuf ini. Keren banget deh, keren. Semuanya apa yang tertulis, nabi-nabi yang tertulis di sini semuanya keren-keren. Punya pengalaman dengan Tuhan, dengan cara yang Tuhan mau. Ya. Dan Tuhan mengangkat hamba-hambanya dengan cara Tuhan. Kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, kita nggak pernah tahu jalan-jalannya Tuhan. Ya. Tapi yang pasti semua indah pada waktunya. Dan karya Tuhan juga, wih, keren banget lah. Ya, coba baca mulai dari Ko Agus. Kejadian 39 1 sampai 12. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, Ya. kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Dengan demikian Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya, kecuali hal makanannya. Yusuf gagah dan tampan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Dituntut tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah.
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya oke ya, sampai di situ aja, nanti sampai 23 nanti tolong direnungkan ya. Jadi di sini di saat kita hidup takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, hidup dan takut akan Tuhan serta pengenalan Tuhan yang benar, Tuhan akan mempromosi kehidupan kita. Ya, lebih baik mendapat promosi dari Tuhan daripada kita mempromosikan diri. Kalau promosi daripada Tuhan, pasti kita memiliki kerendahan hati. Ya, tapi kalau kita yang mempromosikan diri kita, pasti kita akan tinggi hati. Ya, jadi itu perbedaannya. Promosi diri sendiri atau promosi dari manusia, kita akan tinggi hati. Tetapi promosi daripada Tuhan pasti akan ada rendah hati. Ya, dan di sini roh takut akan Tuhan, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan dosa, ya, tetap tidak akan dilakukan. Ya. Itu namanya baru takut akan Tuhan. Jadi pengertian akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, ya, itu akan akan menjadi rem bagi kita. Sekalipun ada kesempatan, kita pasti tidak akan pernah melakukannya. Ya, ini mau mumpung Nah, jadi takut akan Tuhan, tidak ada aji mumpung. Ya, kita lihat di sini berapa besarnya kuasa yang diberikan Potifar kepada Yusuf. Semua dia serahkan kepada Yusuf. Potifar nggak mau tahu, pokoknya dia tahu beres. Ya, seluruh hartanya pun dipercayakan kepada Yusuf. Cuma istrinya saja yang tidak. Ya. Nah, pada saat itu ada kesempatan nggak untuk Yusuf? Ya. Kan di sini kan ada tertulis ya. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Punya kesempatan besar nggak Yusuf untuk untuk menerima tawaran Tante Poti? Sangat besar peluangnya. Tetapi sekalipun besar peluangnya untuk melakukan, ya, tawaran dari Tante Poti, Yusuf tetap menolak. Ya. Jadi di sini ayo, bagaimana kita bisa menerapkan takut akan Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Saya sangat yakin kita pasti bisa. Kalau kita meresponi segala sesuatu dengan benar. Amin. Ya. Jadi bagaimana kita belajar dari hari ini dari Yusuf, bahwa bagaimanapun keadaan yang ada, kesempatan sebesar apapun untuk kita melakukan dosa, kita tidak melakukannya. Amin. Karena apa? Hidupkan roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, siap? Oke? Ya, mau cari promosi Tuhan atau promosi diri sendiri? Nah, itu dia. Ya, mau cari dipromosiin orang atau dipromosiin Tuhan. Jadi ini ada 3 kategori ya. Mempromosikan diri sendiri, atau kita mencari promosi dari orang lain, bahwa itu kan mengandalkan manusia, atau kita mengandalkan promosinya Tuhan. Ya, promosinya Tuhan mungkin sepertinya nggak enak awalnya. Ya, kita lihat kan Yusuf untuk bisa mendapat kuasa penuh dari Potifar, dia harus banyak melewati hal-hal yang sangat-sangat tidak enak gitu. Ya. Nah, promosi kita sendiri, kita berupaya mencari promosi, pasti ya kebanyakan ada yang memang yang positif, tetapi banyaknya dengan caranya tidak baik. ABS biasanya, asal Bapak senang. Ya. Ya. Nah, kalau untuk mencari promosi dari orang lain, ya, kita berupaya untuk tempel-tempel orang yang punya kuasa. Dan lalu sikut-sikut sama yang lain. Ya. Jadi di sini sekali lagi, sekalipun ada kesempatan, kita tetap hidupkan takut akan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat merenungkan nanti. Ya, mungkin dari hambanya ada yang mau ditambahkan?